Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Di tengah cuaca-cuaca kita yang tiap hari makin polusi ini, ya, khususnya di ibu kota, Sora di Jakarta, ya. Semoga pastinya kamu selalu sehat dan semoga hal baik terjadi sama kamu, ya. Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe kamu akan sangat membantu Sora untuk bertumbuh dan berkembang dalam channel ini. Ya, kita ada pertukaran energi. Oke, kita hari ini mau baca. Temanya apa dong Sora yang mau kita baca? Temanya adalah koneksi batin dia dan kamu. Nah, ada orang ini yang berkoneksi batin di antara kalian ya. Koneksi batin dia dan kamu. Oke. Langsung keluar kartunya adalah childhood memories. Ya. Artinya orang ini itu punya banyak kenangan-kenangan dari masa kecilnya, ya. Jadi bisa saja ya kamu adalah teman dia dari masa kecil, kalian punya kecil pernah bareng-bareng, teman sekolah bareng gitu ya, itu bisa ya. Kalau yang Sora lihat, atau memang kalian itu punya latar belakang yang sama di masa kecil kalian. Misalnya kalian sama-sama sering bercerita tentang masa kecil kalian di rumah nenek, ya, yang tinggal sama neneknya, kamu tinggal sama nenek kamu, dia tinggal sama neneknya dia, gitu ya. Atau dia tinggal di dekat sungai, kamu juga tinggal di dekat sungai. Jadi ada satu kesamaan di antara kalian yang membuat ada memori-memori, ya. Ada 1 minggu. Artinya bisa saja akan ada yang terjadi dalam 1 minggu ke depan, ya. Setelah kamu menonton ini, ya, entah mungkin dia memberi kabar ke kamu atau ada hal apa ya di 1 minggu ke depan, ya. Oke. Dan artinya orang ini juga artinya sangat menghargai yang namanya kenangan ya, karena memori-memori itu sangat penting buat dia, ya. Orangnya itu juga cenderung orang yang spontan, ya. Kadang-kadang kalau sama dia itu kadang-kadang bisa tidak ada perencanaan. Ya, artinya kalau lagi mau apa ya jalan-jalan aja. Misalnya hari ini mau ngapain, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia bilang, kita kesini yuk, gitu loh. Jadi orangnya lebih tipenya spontan. Nah, jadi kalaupun nanti tiba-tiba dia menghubungi kamu, itu juga karena spontan, kepikiran langsung, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ada vibrasi di antara kalian itu yang saling terkait. Ya, vibrasi yang saling terkait inilah yang membuat kalian itu makanya jadinya nyambung satu dengan yang lain ya. Di sini ada vibrasi kamu sama dia yang terkoneksi, ya. Jadi saling berhubungan. Bentar ya, ditata sedikit biar agak rapi, lihatnya juga enak. Selain dari itu, ya, kita mulai lebih lanjut lagi. Orang ini itu ada yang berdealing, ini bisa versi saya ingat ya. Ada yang berdealing dengan sedikit masalah mungkin dengan sosok ayah dalam hidupnya dia, ya. Entah bisa saja dia itu kurang cocok sama ayahnya, atau bisa saja ayahnya bukan sosok yang begitu bertanggung jawab sama dia, atau dia itu justru mengikuti sikap-sikap ayahnya. Ya, yang mungkin ada sikap-sikap ayahnya yang kurang baik. Misalnya contoh, kalau ayahnya pemarah, dia cenderung bisa pemarah, gitu ya. Jadi orang ini kayak ada sisi yang datang dari latar belakang figur ayah yang bermasalah, ya. Kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian itu yang sekarang lebih kepada membiarkan diri kalian itu untuk bisa lebih kayak berhati-hati terhadap diri kalian sendiri, gitu loh ya. Jadi kalau Sora lihat di sini lebih kepada kamu itu pingin segala sesuatu tuh yang jelas, gitu loh ya. Lebih kepingin segala sesuatu yang tegas, ya. Artinya bisa saja memang ada hal yang menjadi masalah dan isu dalam hubungan kalian itu adalahnya ketidaktegasan, oke? Di sini ada ya harapan dari kamu untuk sesuatu yang berkata iya, ya. Jadi misalnya ada kalian dari tadi yang mungkin punya pertanyaan di dalam hatinya, jawabannya itu likely adalah iya. Ya, karena kartu ini macam-macam isinya. Tapi kalau soal lihat di sini, kamu lebih kepada kepingin segala sesuatu yang iya, yang positif sama hubungan kamu ke depannya. Ya, jadi kamu tuh seperti kepingin sebuah ketegasan terhadap hubungan yang diperjelas tuh iya apa enggak gitu. Dan kamu berharap
apapun itu ketegasan yang kamu tunggu, itu jawaban dari dia adalah sebuah kata iya. Oke. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang mengambil, mungkin sedang menarik diri dalam suatu sikap untuk dia sedang menyendiri. Itu ada yang Sora lihat ya. Dan kamu tuh merasa bahwa sebenarnya kamu pingin lebih banyak menghabiskan waktu sama dia. Sebenarnya, ya. Dia pingin lebih banyak waktu yang banyak untuk kalian. Tapi kalau surat di sini banyak dari mereka yang mungkin sibuk ya. Jadi untuk waktu itu mungkin agak sedikit susah. Jadi memberikan kamu waktu, ada sebuah kesibukan. Dan di sini semakin menjadi suatu kendala di antara kalian adanya sebuah jarak ya. Mungkin saja dia berbeda kota, berbeda negara, berbeda pulau sama kamu ya. Jadi hubungan yang namanya long distance itu jadi lebih sulit. Tapi otomatis yang namanya vibrasi perasaan itu tidak bisa dibohongi. Nah, dan di sini salah satu isu lain yang menjadi masalah adalah selain adanya tidak cukup waktu untuk kamu, ketidakadanya ketegasan, jarak, di sini kamu juga merasa ada beberapa yang banyak sekali merasa bahwa kurang didengarkan. Artinya, ya, mungkin saja dia bisa saja mengulang pola yang berulang, sering menjanjikan sama kamu tapi tidak berubah, gitu ya. Ini adalah tentang memberi dan menerima. Jadi bisa saja dalam hubungan ini ada memberi dan menerima yang tidak berimbang, ya. Bisa saja kamu merasa bahwa, aduh, kok aku lebih banyak memberi ya, gitu loh. Jadi nggak balance gitu loh. Jadi mungkin ada di sini satu situasi yang ngerasa kayak ini kayaknya kamu mulai berpikir bahwa ini harus aku evaluasi deh. Dia juga harus evaluasi. Apakah hubungan ini imbang apa enggak? Ya. Artinya orang ini tapi sebenarnya itu sangat tergantung sama kamu loh. Kamu berdealing dengan orang yang sebenarnya sangat bergantung sama kamu dalam banyak hal. Ya, jadi dia itu bisa saja clingy, bisa saja manja sama kamu. Mungkin ada apa-apa kamu yang ngurusin, ada keputusan apa juga seringnya diskusi sama kamu, ada apa-apa juga pinginnya ditemenin sama kamu. Jadi sebenarnya kamu berdiri dengan orang yang manja sebenarnya sama kamu ya. Oke. Dan di satu sisi ya, dia juga sering lebih banyak terkesan tidak serius, lebih banyak mainnya. Ya, nah sedangkan ini membuat kamu merasakan suatu keresahan bahwa orang ini bisa saja nggak serius. Jadi kayak lebih banyak sisi bermain-mainnya ya. Jadi ini adalah periode di mana kalian tuh berjauhan tapi sebenarnya berkoneksi batin karena adanya periode di mana saling mencoba melihat ke dalam, saling periode mencoba untuk memahami ke dalam ya. Dan tapi saling mencoba memahami lebih dalam, mencoba lebih banyak evaluasi, tapi sebenarnya masih saling memperhatikan. Nah, jadi sebenarnya sekarang dalam situasi yang saling menarik diri, lihat diri sendiri, maunya kayak apa sih sebenarnya? Oke. Sebelum lebih lanjut, kita akan coba quick aja kira-kira ciri-ciri dia seperti apa ya. Oke. Ciri-ciri dia. Oke. Seperti biasa, Sora ada stick di sini untuk lihat ciri-cirinya dia. Oke. Ciri-cirinya. 1, 2, 3. Ini udah tutup mata ya, guys. 4, 5. Oke. Di sini, Sora lihat ada dari mereka yang suka olahraga. Dia bisa saja suka olahraga atau memang mungkin bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan olahraga. Nah, ada yang suka warna pink, kamu mungkin suka warna pink atau dia suka warna pink. Nah, di sini ada yang punya histori yang sama dengan kamu. Ya, tadi kan Sora udah bilang kan childhood memories ya. Masa kecil kalian tuh ada yang sama. Nah, bahasa cinta orang ini atau bahasa cinta kamu sebenarnya adalah sentuhan secara fisik. Nah, jadinya sebenarnya sulit kan karena dengan jarak yang tadi Sora bilang. Dan ada yang suka makan. Nah, bisa saja dia juga bergerak dengan industri-industri atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan makanan. Ya, misalnya dia itu ternyata food reviewer lah, konten creator YouTube untuk bahas makanan lah, punya restoran lah, gitulah. Atau memang sekedar dia itu suka makan. Nah, jadi sebenarnya dalam periode kalian itu terkoneksi secara batin, otomatis kan kadang-kadang perasaan jadi nggak tenang ya. Oke?
Nah, jadi untuk kamu ya, apalagi para divine feminimku dan perempuan ya. Kamu bisa banget untuk membeli gelang ini ya, gelang butterfly soul yang pada saat video ini Sora buat sedang periode untuk PO ya. Dia warnanya cantik sekali, pink ke putih-putihan ya, transparan. Ini Sora kerjakan sendiri untuk program energinya. Sora menambahkan di sini untuk energi karismatik yang lebih positif ya, aura ketenangan sih. Jadi Sora itu lebih berpusat kepada ketenangan. Otomatis kalau kamu lebih tenang, emosi negatif kamu lebih banyak yang pergi ya dan tidak menetap dalam diri kamu, otomatis aura kamu akan makin keluar dan pasti kamu akan kelihatan lebih menarik. Dan membuat diri kamu itu lebih mudah untuk menarik energi cinta kasih. Entah kamu lebih lembut atau orang lain juga jadi lembut ke kamu. Paham ya? Jadi ini bukan susuk, bukan pelek, bukannya kodam atau bukannya pengasihan ya. Sora harus tegaskan itu. Makanya tidak ada efek-efek lain atau petumbalan apapun itu ya, bentrok-bentrokan kah kalau kamu punya kodam, punya pegangan, punya apapun itu nggak ada bentrokannya ya. Karena ini pure energi positif dari alam semesta ya, energi healing yang Sora masukkan ke dalam gelangnya. Harganya cuma 165.000 aja ya. Jadi murah bukan berarti murahan. Sora mencoba mencari barang yang unik tapi tetap dengan harga yang bisa terjangkau untuk kamu ya. Nanti kalau kemahalan juga Sora diprotes, mahal banget Kak gitu kan. Makanya Sora itu coba cari harga yang masih bisa terjangkau, 165.000 ya, dan bisa dibeli oleh semua orang ya. Kamu juga kalau untuk yang teman-teman pria bisa buat beli orang tuanya atau mungkin buat pasangannya, boleh banget ya. Silahkan Sora dahulukan untuk PO, nanti untuk yang ready akan rebut-rebutan siapa cepat dia dapat. Oke, kita akan lihat ya. Wow, belum dimulai sudah ada energi dari evolving. Jadi sebenarnya ada koneksi batin di antara kalian. Di mana ya, kalau yang Sora lihat di sini, ada perasaan-perasaan itu yang makin justru ketika menjauh itu semakin berkembang. Malah semakin jauh itu sebenarnya koneksi dari perasaan kalian tuh semakin mendalam sebenarnya. Ya, itu yang Sora lihat. Oke. Selain itu, koneksi secara batin kalian tuh banyak yang Sora lihat di sini mendapatkan Sora bilangnya ya, mendapatkan pencerahan dan mendapatkan koneksi batin atau komunikasi melalui mimpi. Jadi banyak dari mereka yang mungkin banyak bermimpi soal kamu atau kamu banyak yang bermimpi soal mereka. Jadi di sini ada yang melibatkan mimpi gitu ya. Nah, mimpi adalah kadang-kadang adalah banyak sekali yang bentuk alam bawah sadar kita untuk berkomunikasi sama kita. Jadi kalau Sora di sini, ketika menjauh dari kamu, perasaan makin terkoneksi, malah makin kangen kamu, makin sering mikirin kamu, dan ada mimpi-mimpi soal kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sebenarnya kamu, jiwanya dia itu, ya, bisa merasa lebih tenang dan bebas justru kalau adanya kamu. Ya, kalau sekarang itu lebih malah terikat terhadap sesuatu yang namanya kegelisahan, ketidaktenangan, memikirkan, gitu loh ya. Jadi seperti nggak bisa lepas, oke? Dan di sini ada satu perasaan yang merasa bahwa nih, kamu tuh adalah seperti sebuah bentuk kenyamanan. Kamu tuh seperti rumah buat jiwanya dia. Jadi sebenarnya dengan seperti sekarang berjauhan, seperti ada vibrasi-vibrasi yang saling menarik, itu malah semakin memperkuat perasaan. Oke. Nah, di sini kalau Sora lihat ada begitu banyak interferensi dari luar, ya. Entah itu ikut campur adanya orang ketiga, orang keempat, adanya keluarga yang ikut campur, adanya juga ditambah perparah dengan teman-temannya yang mungkin ikut campur. Jadi memang hubungan ini tuh banyak melibatkan orang dari luar. Jadi pelajarannya adalah silahkan untuk mulai evaluasi dan eliminasi apa-apa saja yang harus tidak boleh terlibat dalam hubungan kita. Hubungan yang dewasa adalah dipertanggungjawabkan oleh dua individunya sendiri. Orang luar boleh kasih inputan tapi tidak berkontribusi secara langsung yang mengatur ya. Dan sebenarnya di sini ada hasrat terdalam dari dalam dirinya dia yang hanya bisa dipenuhi oleh kamu. Ya, dia cuma tahu bahwa dia itu sebenarnya sangat kangen, sangat butuh kamu, sangat butuh keberadaan kamu. Dan sebenarnya sekarang itu patah ya, broken, patah. Artinya dia itu sekarang sebenarnya nggak baik-baik aja tanpa kamu. Ya. Dan ada sebuah perencanaan, artinya sebenarnya banyak dari mereka itu yang punya suatu perencanaan, bergerak ke kamu,
komunikasi ke kamu, itu bisa. Artinya sebenarnya memang dia itu tergerak karena terkoneksi sama kamu. Ya, kamu juga tahu, kamu merasakan bahwa nggak cuma dia yang mimpi, kamu juga kepikiran dia, gitu loh. Ya, karena ngonek. Bentar ya, ini belum siap. Tuh kan? Sebenarnya jarak di antara kalian itu disuruh berjauhan, sebenarnya tuh stres loh. Kalian itu sebenarnya nggak bisa disuruh jauh, karena sebenarnya kalian tuh banyak banget yang bucin satu dengan yang lain ya. Oke, itu yang kamu juga rasakan, ya. Dan sebenarnya dia merasa perasaan bersalah karena telah memperlakukan kamu dengan kurang baik. Ya, I'm sorry I treated you poorly ya, nggak begitu baik memperlakukan kamu. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang kasih kamu waktu, nggak mau dengerin kamu, gitu loh ya. Mungkin nggak berubah-berubah. Dia hanya merasa dia butuh waktu, karena kalau sekarang dia balik ke kamu, dia sekarang malah hanya akan menyakiti kamu. Ya, artinya dia pingin juga untuk bisa merubah diri dan pikirannya dulu. Aku terus memikirkan kamu sepanjang waktu. Jadi sebenarnya bukan cuma kamu yang mikirin dia juga banyak banget mikirin soal kamu sepanjang waktu. Dan ada koneksi secara magnet kan? Tuh, tarik menarik. Dia narik kamu narik dia. Oke? Okay? Dan dia akan segera menelpon kamu. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, untuk langsung balikan sama kamu itu butuh waktu. Tapi untuk sekedar mengonek, bersay hi lagi sama kamu, hubungin kamu dulu, ya, gitu loh. Itu akan ada suatu komunikasi soon. Ya, tadi Sora bilang dalam kurang lebih 1 minggu, ya. Dan dia sering sekali membaca texting dari kamu, ya, dan kangen banget untuk bisa ngobrol sama kamu. Tuh kan, banyak yang sedang menghealing dirinya, yang sedang berusaha untuk memfokuskan, memperbaiki dirinya dia sendiri. Karena dia tahu dirinya dia itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, gimana ke depannya? Akan ada periode dia akan ngajak kamu keluar lagi, ya, untuk memperbaiki hubungan pelan-pelan, ya. Apalagi kalau jaraknya jauh ya. Dia berharap bisa ada, ya, kalaupun nggak bisa offline, bisa date night-nya online, ngobrol bareng gitu ya, video call. Dia belum lupa kamu, ya. Dia berharap kamu juga belum lupa dia. Ada koneksi batin yang kalian tuh sebenarnya sama-sama pingin menghabiskan waktu, pingin berpelukan, mengungkapkan rasa kangen ya, dan sebenarnya berharap bisa saling melupakan apa yang sudah terjadi di belakang. Ya. Oke. Dia masih tertarik oleh kecantikan atau kegantengan kamu. Ya. Dia tuh sebenarnya banyak banget yang overwhelm, yang berlebihan banget perasaannya ke kamu. Jadi kadang-kadang perasaan dia itu bisa tidak terkontrol. Begitu juga kamu ke dia ya. Kadang-kadang bisa block unblock gitu ya. Dibilang kesel-kesel kadang-kadang, dibilang kangen tapi kangen gitu. Ya. Ya. Dan ketika sudah menjadi terlalu berlebihan akan mengisolasi diri. Selalu pola kalian seperti itu. Tapi kalau ditanya gimana ke depannya, udah jelas tadi, dia akan menghubungi kamu dengan segera, ya. Dia akan menghubungi kamu dengan segera. Tapi untuk memulai lagi ke depannya pelan-pelan, karena begitu banyak hal yang harus diselesaikan, ya. Dia takut kamu berkata tidak, ya. Takut begitu banyak penolakan, gitu loh ya. Dan dia sedang berusaha untuk memperbaiki yang pelan-pelan. Jadi gini, kalau kamu langsung kayak berharap dia berubah 180 derajat, itu sulit. Ya, hanya akan ada perubahan secara pelan-pelan. Tapi kalau kamu tanya, ada nggak koneksi kalian secara batin? Itu jelas banget terlihat dari pembacaan kartunya. Ya. Hati-hati ya, kalau banyak yang malah mencari pelarian ke mantan. Entah kamu, entah dia. Itu kadang-kadang malah jadi mencoba mencari pelarian, tapi ternyata tidak berhasil. Intinya seperti itu. Ya, kurang lebih 1 mingguan lah ya. Kurang lebih mungkin akan ada kabar dari dia. Kira-kira seperti itu. Mingguan lah. Oke, kita akan coba ganti ya. Kali ini Sora mau coba dengan Sio ciri-cirinya. Ganti-gantian aja, habis Astro, Sio gitu ya. Oke, nih ya. Ada macan. Di mana aku taruh dia? Oke. Ada macan. Ada ular. Dikocok-kocok dulu deh, biar adil ya.
Macan, ular. Ular lagi, waduh. Sio ular nih mendominasi. Ada ayam. Ingat ya, ini cuma tambahan. Ada monyet. Karena kan nggak mungkin semua sio keluar. Kalau suara keluaran juga semua sio keluar. Ada naga. Satu lagi. Ada babi. Ya, nanti kamu bisa Google cek dia sionya apa. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Z, E, D, H-nya 2, M, J, J-nya 2, T, ya, U, U-nya 2, K-nya 2. Wow, ini banyak yang 2-2 dikit lagi ya. D, P, dan X. Ya, jadi secara resmi D-nya juga 2. Tinggal di pause aja kalau masih bingung untuk alfabetnya ya. Nanti akan jelas kelihatan kok. Nih, di pause, terus di zoom terus gitu. Nanti dia kelihatan. Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Untuk yang pengen personal reading atau pembelian barang dan sebagainya, silakan linknya ada di bawah. Yuk budayakan membaca, yuk berpositif dalam perilaku, perkataan, dan perbuatan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.